Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-567. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka jenazah Ki Gede pun telah dimakamkan dengan penghormatan yang besar, sesuai dengan perbuatan dan tindak tanduknya semasa hidupnya. Meskipun ada pihak-pihak yang tidak senang melihat tumbuhnya Mataram, namun ternyata bahwa sahabat-sahabat Ki Gede masih tetap menghormatinya. Setelah semua upacara pemakaman selesai seluruhnya, maka lautan manusia yang seolah-olah menenggelamkan seluruh makam itu pun mulai surut. Seperti saluran yang dibuka, maka mengalirlah orang-orang yang melayat itu ke segenap penjuru, meninggalkan makam Ki Gede Pemanahan. Makam yang ditandai dengan seonggok tanah merah dan 2 buah kayu maijan, setumpuk taburan bunga serta asap kemenyan menumbuhkan bau yang semerbak namun mengharukan. Beberapa orang tua, keluarga, dan anak-anak muda yang dekat dengan Ki Gede Pemanahan masih berdiri di sekitar makam yang baru itu. Ki Juru Martani memandang taburan bunga di seputar makam itu dengan wajah yang suram. Di sebelahnya, Raden Sutawijaya menggertakkan giginya untuk menahan gejolak di dalam dadanya. Di belakang mereka adalah Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung, Ki Waskita dan Agung Sedayu serta Swandaru. Mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya sekali-kali kedua anak-anak muda itu mengerling kepada songsong yang berwarna kuning emas yang masih tetap terbuka di tangan Ki Lurah Beranjangan. "Marilah kita kembali," berkata Ki Juru Martani kemudian. Raden Sutawijaya tidak menjawab. Sekilas ditatapnya wajah beberapa orang pengawal dan pengiring yang masih ada di sekitar makam itu. Kemudian di luar sadarnya, maka kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menggerakkan kakinya meninggalkan seonggok tanah yang masih merah dan ditaburi dengan setumpuk bunga itu. Ki Juru Martani pun kemudian menggamit Ki Lurah Beranjangan yang tunduk. Matanya menjadi merah dan kerongkongannya terasa panas. "Payung itu harus ditutup," berkata Ki Juru. "Pemakaman ini sudah selesai." Ki Lurah Beranjangan tergagap, kemudian perlahan-lahan ia menengadahkan wajahnya memandang jari-jari payung yang dibawanya. Jari-jari payung yang dihiasi dengan batu permata yang diketemukan jatuh dari langit. Perlahan-lahan terloncat kata-kata dari bibirnya. "Kanjeng Kiai Mendung, Ki Juru, apakah artinya bahwa Kanjeng Kiai Mendung berada di Mataram?" Ki Juru Martani menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kita tidak dapat berbicara di sini. Marilah kita kembali. Aku akan mengatakan sesuatu kepadamu."
Demikianlah, maka Ki Lurah Branjangan pun menutup songsong yang berwarna kuning emas itu. Kemudian dipandunya songsong itu seperti memandu sebatang tombak pusaka. Hampir di luar sadarnya, beberapa orang bersama-sama menengadahkan wajahnya ke langit. Tepat pada saat upacara selesai, mendung bagaikan mengalir ke utara. Langit menjadi jernih dan matahari mulai memancarkan panasnya serasa membakar kulit. Angin mulai bertiup, desis seseorang, dan mendung pun hanyut ke utara. Kawannya mengangguk-angguk, tetapi matanya mengerling kepada payung yang sudah tertutup. Payung yang disebut Kanjeng Kyai Mendung. Agaknya kawannya yang mula-mula berbicara melihat tatapan mata kawannya itu. Maka katanya, "Apakah kau menganggap bahwa karena Kanjeng Kyai Mendung ditutup, maka langit pun menjadi cerah dan mendung ini hanyut ke utara?" Kawannya ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk kecil. "Aku tidak menolak, tetapi juga tidak mempercayai sepenuhnya," desis kawannya, yang diajak berbicara sama sekali tidak berani menjawab. Ia bahkan berjalan semakin cepat, menjauhi kawannya yang mempersoalkan songsong yang berwarna kuning keemasan itu. Namun ternyata bukan saja orang-orang itu yang membicarakannya, bahkan Swandaru pun bertanya seperti orang itu. "Apakah ada pengaruhnya? Setelah payung itu ditutup, maka langit menjadi cerah?" Agung Sedayu tidak menjawab, namun terdengar Ki Waskita berbisik. "Anggir Swandaru, apakah kau merasakan silirnya angin?" Swandaru mengangguk. "Angin inilah yang telah menyingkirkan mendung di langit. Mendung yang tipis, sehingga dengan mudahnya hanyut oleh angin yang semilir." "Dan songsong itu?" Ki Waskita tersenyum. Katanya, "Lihatlah, di utara mendung itu bagaikan tertimbun di lereng Gunung Merapi. Itu adalah mendung yang sebenarnya, karena dengan sedikit permainan, aku dapat membuat mendung semu. Namun meskipun kita berada di bawah mendung yang tebal menggantung di langit, sengatan matahari tentu masih akan terasa menggigit tubuh kita." Swandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti maksud Ki Waskita. Karena itu, maka ia pun tidak memberikan tanggapan apapun juga. Agaknya Ki Waskita menyadari bahwa keterangannya tidak begitu dapat dipahami oleh Swandaru. Maka katanya, "Swandaru, kadang-kadang kita memang dihadapkan pada suatu peristiwa yang sulit kita mengerti. Permainan yang terjadi di luar nalar. Tetapi jika yang seakan-akan terjadi itu bukannya seharusnya yang terjadi, maka kita tidak dapat menganggap bahwa hal itu telah terjadi. Seperti permainan semuku itu pun bukannya sesuatu yang dapat dianggap ada, karena memang sebenarnya tidak ada." Swandaru masih belum mengerti, tetapi ia tidak dapat bertanya karena rasa-rasanya malu juga untuk terlampau berterus terang atas kemampuan berpikirnya yang masih belum masak. Namun sebelum Ki Waskita menjelaskan, Kiai Gringsing sudah mendahuluinya. "Swandaru, yang dikatakan oleh Ki Waskita adalah tanggapan perasaan kita. Memang perasaan kita kadang-kadang dapat melihat yang tidak nampak, bahkan tidak ada. Kita dapat menganggap ada meskipun tidak ada, dan pengaruhnya pun hampir tidak ada bedanya dengan ada yang sebenarnya.
seperti bentuk-bentuk semu yang tidak ada, tetapi serasa ada. Bahkan bukan saja pengaruh getaran yang menyentuh pusat-pusat saraf kita dari luar diri kita, tetapi kita sendiri kadang-kadang melihat ke dalam ketiadaan. Jika kita tidak mampu lagi mengendalikan perasaan yang demikian, maka kita tidak lagi dapat disebut sadar. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Samar-samar ia dapat mengerti maksud gurunya, dan di luar sadarnya, ia berpaling kepada Agung Sedayu. Agaknya Agung Sedayu pun memperhatikan pula keterangan Ki Waskita dan gurunya, sehingga dahinya masih nampak berkerut-merut. Swandaru tidak bertanya lagi. Sekali lagi ia menengadahkan wajahnya. Langit memang sudah menjadi cerah dan sebuah pertanyaan timbul di dalam dirinya. Apakah pada saat songsong Kiai Mendung dibuka, aku tidak melihat awan yang sebenarnya di langit? Atau aku memang melihat awan yang kebetulan saja menebar dan perlahan-lahan ditiup angin ke utara? Seperti Swandaru, Agung Sedayu ternyata tertarik juga dengan pembicaraan itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata di dalam hatinya, "Sudah 3-4 hari, awan yang tipis berarak dan kemudian berkumpul di lereng Merapi seperti sekarang ini. Hampir bersamaan waktunya di setiap hari. Kemarin tanpa songsong Kiai Mendung, awan juga menebar tipis di langit, seperti 2 dan 3 hari yang lalu." Namun demikian, baik Agung Sedayu maupun Swandaru tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan yang aneh terhadap songsong Kanjeng Kiai Mendung itu. Seolah-olah songsong itu memang memiliki pengaruh yang luas atas keadaan di seputarnya. Meskipun demikian, keduanya tidak membicarakannya lagi. Mereka berjalan saja di dalam iring-iringan yang sudah menjadi semakin pendek. Beberapa langkah di hadapan mereka, Ki Lurah Branjangan berjalan bersama Raden Sutowijoyo. Sedang Ki Juru Martani berjalan justru di belakangnya, seorang diri sambil menundukkan kepalanya, seolah-olah ia memang sedang tidak ingin diganggu karena angan-angannya yang sedang mengembara ke dunia yang asing. Iring-iringan itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan makam Ki Gede Pemanahan. Seakan-akan masing-masing berjalan menuruti langkah kakinya sambil menundukkan kepala, seakan-akan yang satu tidak menghiraukan yang lain. Beberapa langkah lagi di belakang Kiai Gringsing dan sekelompok kawan-kawannya dari Sangkal Putung dan Ki Waskita. Beberapa orang pemimpin dan senopati dari Pajang berjalan pula dengan kepala tunduk. Mereka masing-masing seolah-olah sedang dihanyutkan oleh angan-angan mereka, seperti juga Ki Juru Martani. Namun tiba-tiba Ki Juru Martani mengangkat wajahnya. Dipandanginya Raden Sutowijoyo yang berjalan di hadapannya, diiringi oleh Ki Lurah Branjangan. "Mumpung para senopati dan pemimpin dari Pajang ada di sini," katanya kepada diri sendiri, "apa salahnya jika aku menyampaikan kepada mereka keputusan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Pajang? Mungkin 1-2 orang pemimpin itu sudah tahu, bahkan sudah diajak memperbincangkan kemungkinan-kemungkinannya. Jika belum, biarlah mereka mengetahui keputusan Kanjeng Sultan bahwa Raden Sutowijoyo telah diangkat menjadi Senopati Engalogo yang berkedudukan di Mataram." Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Ia sudah mendapat kepastian bahwa ia akan melakukannya.
tentu hal itu akan menimbulkan berbagai tanggapan. Tetapi lambat atau cepat, pengangkatan itu memang harus diumumkan. Karena itulah, maka Ki Juru Martani tidak lagi berjalan dengan kepala tunduk. Ketika ia berpaling dan melihat Kiai Gringsing berjalan di belakangnya, maka ia pun memperlambat langkahnya. "Kiai," berkata Ki Juru Martani ketika Kiai Gringsing sudah berjalan di sisinya, "aku mempunyai pertimbangan khusus mengenai songsong Kanjeng Kiai Mendung dan pesan Kanjeng Sultan tentang Raden Sutawijaya." "Maksud Ki Juru?" "Aku akan memanfaatkan kehadiran para pemimpin dan senopati Pajang atas wisuda yang diberikan kepada Raden Sutawijaya atas perkenan Kanjeng Sultan Pajang." "Wisuda yang manakah yang Ki Juru maksudkan?" Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Beberapa kali ia berpaling. Agaknya hanya sekelompok kecil dari Sangkal Putung dan Ki Waskita sajalah yang berjalan bersamanya. Maka katanya, "Tentu Ki Waskita sudah mengatakan tentang wisuda bagi Raden Sutawijaya." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia memang sudah mendengar serba sedikit, tetapi persoalannya tentu masih belum cukup jelas. Karena itu maka katanya, "Sebagian kecil dari persoalan itu memang sudah aku dengar." "Begini Kiai," berkata Ki Juru, "ternyata bahwa Kanjeng Sultan benar-benar mengasihi Raden Sutawijaya." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Juru Martani menjelaskan rencananya kepada Kiai Gringsing. "Bukankah sudah pernah aku ceritakan, meskipun serba sedikit tentang wisuda yang barangkali sudah dilengkapi oleh Ki Waskita, songsong kuning yang ternyata Kanjeng Kiai Mendung itu tentu mempunyai arti tersendiri." Memang Ki Waskita pernah menceritakan tentang wisuda yang tidak dihadiri oleh Raden Sutawijaya menjadi senopati Engalogo. Ki Waskita juga menceritakan betapa tulus pengangkatan yang dikaruniakan kepada Raden Sutawijaya itu, menilik sikap dan tekanan kata-kata Kanjeng Sultan pada waktu itu. "Iya," sahut Ki Juru. "Apalagi setelah ternyata bahwa songsong berwarna kuning itu adalah Kanjeng Kiai Mendung, maka sudah pastilah kedudukan Raden Sutawijaya itu. Jadi, aku akan mengumumkan di hadapan para senopati dan pimpinan pemerintahan Pajang yang hadir di sini." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia mengangguk-angguk sambil berkata, "Aku kira memang ada baiknya Ki Juru. Tetapi apakah Ki Juru Martani sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi? Tentu ada orang yang tidak senang mendengar keputusan itu. Tetapi keputusan itu tentu akan diumumkan juga di Pajang bahwa Raden Sutawijaya telah diangkat menjadi senopati Engalogo. Dan lebih daripada itu, Kanjeng Sultan telah menghadiahkan songsong Kanjeng Kiai Mendung kepada Raden Sutawijaya." Kiai Gringsing berpaling kepada Ki Sumangkar. Ki Sumangkar adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang baik di masa pemerintahan Adipati Haryo Penangsang di Jipang itu. "Kau mempunyai pendapat, Adi?" Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Jika itu keputusan Kanjeng Sultan,
maka tidak akan ada orang yang dapat menyangka. Apalagi Raden Sutawijaya adalah putra angkat dari Kanjeng Sultan itu sendiri. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Katanya, demikianlah, jika itu sudah keputusan Kanjeng Sultan, maka tidak akan ada orang yang mengganggu gugat, senang atau tidak senang. Karena itu, maka aku kira tidak ada jeleknya hal itu dilakukan. Ki Juru Martani memandangi Kiai Gringsing sejenak, kemudian memandang Raden Sutawijaya yang berjalan di depan dengan kepala tunduk. Baiklah, aku akan melakukannya. Malam nanti tamu-tamu dari Pajang masih akan bermalam di Mataram. Aku akan mempergunakan kesempatan itu, sekaligus mengumumkan kepada rakyat Mataram. Namun hal itu tentu akan mempengaruhi juga kedewasaan berpikir Raden Sutawijaya. Dengan demikian, ia merasa menjadi seorang yang benar-benar sudah dewasa dan bertanggung jawab atas suatu keadaan yang tidak dapat dianggap sambilan saja. Apalagi Raden Sutawijaya tidak lama lagi akan menjadi seorang ayah, karena putri dari Kalinyamat itu sudah saatnya melahirkan. Kiai Gringsing masih saja mengangguk-angguk. Memang tidak ada sikap lain yang lebih baik dari mengiyakan rencana Ki Juru Martani itu. Demikianlah, maka agaknya Ki Juru Martani sudah berniat bulat untuk mempergunakan kesempatan itu. Karena itu, maka pembicaraan yang dilakukan di sepanjang jalan itu ternyata justru telah melahirkan sikap yang penting bagi Mataram dan bagi Raden Sutawijaya pribadi setelah ia ditinggalkan oleh ayahandanya, Ki Gede Pemanahan. Ternyata Ki Juru Martani benar-benar melaksanakan maksudnya. Malam itu, para tamu dari Pajang masih bermalam satu malam lagi di Mataram. Mereka masih ingin memberikan sedikit hiburan bagi keluarga Ki Gede Pemanahan yang ditinggalkan. Jika mereka langsung meninggalkan Mataram, maka rumah Ki Gede itu tentu akan terasa menjadi sangat sepi. Kiai Gringsing, berkata Ki Juru kepada Kiai Gringsing yang berada di gandok bersama Ki Sumangkar, Ki Waskita, Ki Demang Sangkal Putung, dan Agung Sedayu serta Swandaru. Aku persilahkan Kiai naik ke pendopo bersama para sesepuh ini. Aku akan mengumumkan wisuda itu sekarang. Ki Juru, silahkanlah. Sebaiknya aku tidak menemui para pemimpin Pajang itu pada saat yang demikian. Aku akan berada di halaman, di bawah bayang-bayang yang suram, untuk mengetahui akibat dari pengumuman Ki Juru itu. Ah, itu tidak perlu. Kiai adalah orang yang kami anggap telah ikut mengasuh Mataram sejak lahirnya. Terima kasih Ki Juru. Silahkan. Aku tidak tahu kenapa aku ingin berbuat demikian. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Kiai Gringsing adalah orang yang tidak suka menampakkan diri. Bahkan ia lebih senang tidak dikenal sama sekali. Dan karena itulah, maka ia lebih senang tinggal di Padukuhan Pakuwon daripada menyebut dirinya seorang yang berdarah Majapahit. Karena itu, Ki Juru tidak memaksanya. Dalam pada itu, di pendopo, para tamu dari Pajang sedang duduk sambil berbicara di antara mereka, berbicara tentang bermacam-macam hal menurut perhatian mereka masing-masing. Namun sebagian dari mereka telah membicarakan perkembangan Mataram yang sangat pesat menurut penilaian mereka.
Aku belum pernah menginjakkan kakiku ke pusat alas Mentahok setelah Ki Gede Pemanahan mulai membukanya, berkata seorang senopati. Ternyata kini yang aku jumpai adalah sebuah kota yang sedang tumbuh. Meskipun Mataram sekarang masih belum terlampau ramai, namun sebentar lagi tanah ini akan menjadi tanah harapan. Yang lain mengangguk-angguk, meskipun ada di antara mereka yang diselipi oleh perasaan iri dan dengki. Namun pada umumnya mereka tidak ingkar dari kenyataan bahwa Mataram berkembang dengan pesatnya. Di antara para senopati itu terdapat Sorohpati. Setiap kali ia mengangguk-angguk, bahkan kadang-kadang ia menyambung pembicaraan itu dan ikut memuji kemampuan Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijaya. Namun ia berkata di dalam hati, Mataram yang sekarang harus dilenyapkan. Demikian juga Pajang yang hanya mengagungkan kemukten itu. Harus tumbuh seorang raja yang maha bijaksana dan maha adil. Namun kemudian katanya, dan aku adalah seorang panglima tertinggi di negara yang akan lahir itu. Pada itu, selagi para pemimpin dan senopati berbincang di antara mereka, Ki Juru Martani yang sudah naik ke atas pendopo pun kemudian berkata, "Maaf saudara-saudaraku, para pemimpin pemerintahan, para senopati, dan prajurit dari Pajang, para pemimpin dan pengawal di tanah Mataram. Aku ingin menyela di antara pembicaraan kalian sejenak." Pendopo itu menjadi hening. Setiap orang memandang Ki Juru Martani dengan tajamnya. Namun sebagian dari mereka menyangka bahwa Ki Juru Martani hanya akan sekedar menyampaikan ucapan terima kasih bahwa mereka telah datang memberikan penghormatan terakhir. Tetapi ternyata bukan sekedar ucapan terima kasih. Ki Juru memang menyatakan terima kasihnya kepada para pemimpin dan senopati. Namun setelah ucapan terima kasih atas kehadiran mereka itu, maka Ki Juru berkata pula, "Selain pernyataan terima kasih yang tidak terhingga dari seluruh keluarga Ki Gede Pemanahan, maka ada sesuatu yang penting yang akan aku beritahukan kepada saudara-saudara yang hadir di pendopo ini." Semua orang terdiam karenanya. Seperti yang kalian lihat, bahwa songsong yang dipergunakan oleh Sutawijaya untuk memayungi jenazah ayahandanya adalah songsong kerajaan yang bernama Kiai Mendung. Songsong itu memang sudah dikaruniakan oleh Kanjeng Sultan kepada putranya yang kini berada di Mataram, bahkan sebagai pertanda wisuda bagi Raden Sutawijaya. Semua wajah menjadi tegang. Sorohpati bagaikan membeku di tempatnya. Di dalam bayangan kegelapan, Kiai Gringsing berdiri berdua dengan Ki Waskita di halaman. Beberapa langkah daripadanya, di belakang sebatang pohon sawo, Ki Sumangkar berdiri pula berdua dengan Ki Demang Sangkal Putung. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru berdiri agak jauh dari mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak menarik perhatian, karena di halaman itu memang berdiri beberapa orang pengawal dan orang-orang Mataram yang ikut mendengarkan penjelasan Ki Juru Martani. Bahkan ada pula di antara mereka yang duduk di tangga pendopo. "Kisanak semuanya," berkata Ki Juru Martani pula, "adalah tidak salah jika pada saat ini aku menyatakan keputusan yang sangat bijaksana bagi Raden Sutawijaya sebagai putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang bertahta di Pajang.
Maka Raden Sutawijaya mendapat wisuda sebagai senopati ing Ngaloga di Mataram. Keterangan itu memang mengejutkan sekali. Bahkan Sutawijaya sendiri terkejut. Meskipun Ki Juru Martani sudah mengatakan serba sedikit tentang pesan Kanjeng Sultan, tetapi keterangan yang dinyatakan terbuka di hadapan para pemimpin dan senopati itu telah membuat dadanya menjadi berdebar-debar. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya melihat berbagai tanggapan nampak pada wajah para senopati dan pemimpin pemerintahan yang hadir di pendopo, terutama mereka yang datang dari Pajang. Pemimpin dari Mataram, terutama Ki Lurah Beranjangan, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan hati atas pengakuan itu. Dalam sekejap semua prasangka dan keraguan-raguan atas Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang pun lenyap. Namun bagi pemimpin-pemimpin dari Pajang, pernyataan itu telah mendapat penilaian khusus. Mereka tidak tergesa-gesa menanggapi dengan sikap dan perkataan, tetapi dari sorot mata mereka dan perubahan wajah, nampak bahwa ada di antara mereka yang menyambut dengan besar hati, tetapi ada yang kecewa dan berhati-hati. Tetapi tanggapan yang bermacam-macam itu memang sudah diduga oleh Ki Juru Martani. Karena itu ia tidak terkejut lagi. Bahkan ia berbicara seterusnya. Kisanak, sudah barang tentu karunia derajat dan pangkat itu merupakan beban yang tidak ringan bagi Raden Sutawijaya. Namun sebagai putra Kanjeng Sultan, maka sudah sepantasnya ia menerima dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan sekedar sudi menerima derajatnya saja, tetapi juga harus menerima beban yang ada akibat derajat itu. Tugasnya harus menerima hak dan sekaligus kewajiban yang timbul karenanya. Para pemimpin dan senopati Pajang yang ada di pendopo itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka masih berhati-hati sekali menanggapi pernyataan Ki Juru Martani. Bukan karena mereka tidak percaya, karena pada umumnya mereka sudah mengenal Ki Juru Martani dengan baik. Sebagai seorang yang pernah menjadi saudara seperguruan dengan Ki Gede Pemanahan, tetapi juga dengan Kanjeng Sultan di Pajang dan Ki Penjawi. Soroh Pati yang mendengarkan pernyataan Ki Juru Martani itu dengan seksama menjadi berdebar-debar pula. Dengan demikian berarti bahwa kedudukan Raden Sutawijaya telah diakui dan dinyatakan dengan resmi Senopati ing Ngaloga di Mataram. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.